Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kongres PGRI ke-5, 6, 7, dan 8. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Saya Inani Mahmuda dengan NIM 1902110023. dan yang kedua saya sendiri Intan Diah Pratiwi, nomor induk mahasiswa 1902110030. Perkenalkan, nama saya Didi Permadija Saputra, nomor induk mahasiswa 1902110044. Kongres ke-5 PGRI dilaksanakan di Bandung pada tanggal 19 sampai 24 Desember 1950, tepatnya di Hotel Savoy Homen, dengan pengurus besar sebagai berikut. Ketua satunya adalah Sujono, ketua duanya adalah M.E. Subyadinata. Tugas pengurus besar yang dibebankan oleh Kongres seharusnya dapat dilaksanakan oleh pengurus besar yang lengkap. Karena sampai 3 bulan sesudah Kongres baru, 9 orang yang dapat berdomisili di Jakarta. Komisariat-komisariat daerah dibentuk pada tahap pertama adalah untuk beberapa daerah. Pada tahun 1952, terbentuk komisariat daerah yang baru, yaitu Kalimantan adalah E. Simorangkir, Sulawesi Utara adalah E.A. Parengkuan, dan Maluku adalah O. Nanulaita, dan yang terakhir Bali adalah Mademendra. Hasil Kongres ke-5 PGRI yang pertama adalah menegaskan kembali Pancasila sebagai asas organisasi. Yang kedua, menugaskan pengurus besar PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra politik. Yang ketiga adalah melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisariat-komisariat daerah. Dan peristiwa penting terjadi pasca Kongres ke-5 PGRI. Yang pertama, memasukkan 47 cabang di Kalimantan dan Sulawesi ke dalam PGRI yang mengakibatkan 2.500 orang guru yang berbeda-beda menurut ketentuan dapat digaji menurut sesuai dengan standar dari pusat. Yang kedua adalah PGRI berhasil memperjuangkan nasib para guru di sekolah-sekolah lanjutan. Jumlah honorarium meningkat dan maksimum jam dikurangi. Selanjutnya adalah Kongres PGRI ke-6. Kongres ke-6 PGRI dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 24 sampai 30 November 1952 dengan susunan besar sebagai berikut. Ketua 1 adalah Sujono, Ketua 2 adalah M.E. Subyadinata. Hasil Kongres ke-6 PGRI. Yang pertama, dalam bidang organisasi, Kongres menetapkan bahwa asas PGRI ialah keadilan sosial dan dasarnya adalah demokrasi. Dan PGRI tetap berada di bawah GBSBI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, disetujui agar A. Sistem pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan negara pada masa pembangunan. B. KPKB, kursus persamaan kewajiban belajar diubah menjadi SR 6 tahun. C. KPKB dihapus pada akhir tahun 1952 atau 1953. Kursus B1, B2 untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya, dan E. diadakan Hari Pendidikan Nasional. 3. Dalam bidang umum, disepakati supaya anggaran belanja Kementerian PP dan K ditingkatkan menjadi 25% dari seluruh anggaran belanja negara dan agar jawaban PP dan K dipusatkan sampai di tingkat provinsi saja. Dalam kongres ini disahkan pula Mars PGRI Ciptakan Basuki Indropanoto.
Selanjutnya adalah peristiwa penting yang terjadi pada Kongres ke-6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurus besar PGRI membangun panitia konsepsi pendidikan nasional yang diketuai oleh F. Wachendorff dengan tugas yang sangat luas. Yang kedua, diangkatnya wakil PGRI dalam bidang Kongres Pendidikan Indonesia atau BKPI. Yang ketiga, ikut serta PGRI dalam Kongres Bahasa dan berbagai konferensi lebih baik yang berhubungan dengan kedinasan maupun berkaitan dengan organisasi-organisasi pendidikan. Yang keempat, dikeluarkannya SK Menteri PP dan K nomor 20 GIC tanggal 14 Mei 1954. Yang kelima, adanya wakil PGRI dalam Panitia Nasional UNESCO pada tahun 1953. Yang keenam, diangkatnya pengkaderan anggota pengurus di Bandung pada tanggal 22 sampai 27 Juli 1954. Dan yang ketujuh adalah disahkan pula Mars PGRI ciptaan Basuki Endo Pranoto. Selanjutnya, Kongres ke-7 PGRI. Kongres ke-7 PGRI dilaksanakan di Semarang, tepatnya di SMA B Candi Semarang, pada tanggal 24 November sampai dengan 1 Desember 1954 dan dihadiri oleh 639 orang utusan dari 351 cabang yang membawakan 1.414 suara dari 1.581 seluruh suara dalam organisasi atau 89%. Untuk pertama kalinya, kongres ini dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri, yaitu Maria Marchand, wakil FISA yang berkedudukan di Paris, Marcelini Bausta dari PPTA Filipina mewakili WCTOP, serta Fan Ming, Chang Chao dan Sen Pei-yung dari Serikat Buruh Pendidikan RRC. 4 orang formatur terdiri atas Sujono 944 suara, M.E. Subiadinata 9.784 suara, Hermano Adi 264 suara, dan Muhammad Hidayat 258 suara, dipilih oleh Kongres untuk melengkapi susunan pengurus besar berikut. Ketua 1, Sujono. Ketua 2, M.E. Subiadinata. Ketua 3, Hermano Adi. Kongres ke-7 juga terjadi pergantian komisaris daerah dan penambahan komisaris daerah di beberapa daerah. Hasil Kongres ke-7 PGRI yaitu 1. Bidang umum. Pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, mengenai pemakaian keuangan oleh Kementerian PP dan K, dan mengenai penyempurnaan cara kerja Kementerian PP dan K. 2. Bidang pendidikan. Resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja negara. Mengenai UU Sekolah Rakyat dan UU Kewajiban Belajar. Mengenai film, lektur, gambar, serta radio dan pembentukan Dewan Bahasa Nasional. Yang ketiga, bidang pemburuhan. UU Pokok Kepegawaian, pelaksanaan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, guru SR dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap, dan penyelesaian kepegawaian. Yang keempat, bidang organisasi. Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi non-fak sentral. Selanjutnya yaitu Kongres PGRI ke-8. Kongres PGRI ke-8 dilaksanakan di Bandung pada Oktober 1956, hampir dihadiri seluruh cabang PGRI. Susunan pengurus besar PGRI sebagai berikut. Ketua Umum M.E. Subiadinata, Ketua 1 Sujono, Ketua 2 M. Hussein. Hasil Kongres PGRI ke-8. A. Mendesak pemerintah mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. B. Melanjutkan tuntutan kenaikan anggaran belanja Kementerian PP dan K hingga 25%. Pokok-pokok bahasan. 1. Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya. Kedua, perlu adanya Indonesianisasi aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD.
peristiwa yang terjadi pasca Kongres PGRI ke-8, yaitu yang pertama, terbentuk Komisariat Kalimantan Timur pada bulan Maret 1957 dengan Ketua Sanusi dan Komisaris Daerah Aceh pada bulan Maret 1958 dengan Ketua Ibrahim Siagian. Nomor 2, diadakannya kursus kader tingkat khusus pada tanggal 23 Desember tahun 1957 sampai Januari 1958 dengan di Jakarta dengan ketentuan setiap 15 cabang mengirim 1 orang peserta. Nomor 3, mengadakan dialog segitiga antara pengurus besar PGRI, Materi PP dan K, dan Menteri Dalam Negeri di kantor Menteri PP dan K tentang tuntutan PGRI untuk menaikkan anggaran belajar Kementerian PP dan K hingga 25%. Nomor 4, sosialisasi tuntutan PGRI untuk menaikkan anggaran Kementerian PP dan K hingga 25% kepada para anggota. Nomor 5, mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelewengan dana dalam Kementerian PP dan K. Nomor 6, mendesak pemerintah untuk segera mengubah sistem pendidikan yang mengandung unsur-unsur pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan yang lebih bersifat nasional. Nomor 7, dikembangkan usaha kesehatan sekolah atau UKS akibat dari usulan PGRI kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesehatan atau memfasilitasi pemeriksaan kesehatan murid dan guru oleh dokter sekolah dan menyediakan obat-obatan di sekolah. 8, ditolaknya rencana kenaikan uang ujian sekolah pada tahun 1956-1957. Penolakan ini dilakukan PGRI organisasi pelajar. 9, dikeluarkannya buletin khusus yang berjudul Marilah Kita Berantas Bacaan Cabul dalam upaya PGRI memberantas bacaan dan film porno. 10, menjadi permasalahan dalam Simposium Badan Musyawarah Nasional atau BMN di Denpasar. 11, menegrikan beberapa sekolah PGRI yaitu 6 KGA, 2 SMA, 2 SMP pada periode 1956 sampai 1959. PGRI memiliki 189 sekolah yang terdiri atas 3 SGA, 10 KGA, 6 SGB, 3 KGB, 1 SMPE, dan masih banyak lainnya. 12, mengusahakan agar ditetapkannya Hari Pendidikan. PGRI mengusulkan tanggal 25 November sebagai Hari Pendidikan. 13, mengusahakan kenaikan pangkat otomatis bagi setiap guru yang pada tanggal 30 September sudah memenuhi persyaratan kepangkatan meskipun mereka belum diusulkan naik pangkat. 14, dibentuknya Panitia Amandemen PGPN dan M.E. Soebi Danata duduk dalam panitia sebagai wakil PGRI. 15, diperhitungkannya masa kerja guru SR di sekolah-sekolah swasta. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.